Demi memenangkan perang, Amerika Serikat tak peduli keuangan negara yang digelontorkan untuk operasi militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat hanya peduli menghancurkan program nuklir Iran. Di tengah konflik di Timur Tengah, Amerika Serikat kian menunjukkan ambisinya menghancurkan nuklir Iran tanpa peduli konsekuensi terhadap ekonomi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump menanggapi pertanyaan terkait situasi keuangan negara memotivasi Amerika Serikat mengambil keputusan perang Iran. When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that matters. Sebelumnya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang Iran dengan atau tanpa melalui jalur damai. Bahkan AS juga mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk melawan Iran yang akan menggelontorkan dana besar di tengah krisis energi global. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan hingga kini Amerika Serikat dan Iran masih mengupayakan negosiasi untuk perdamaian. Bandara Internasional Israel Ben Gurion dilaporkan berubah menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Aktivitas tersebut diprotes pejabat Israel karena mengganggu penerbangan sipil. Sejumlah pejabat Israel disebut kesal karena Bandara Ben Gurion yang selama ini dikenal sebagai pintu utama mobilitas global Israel berubah drastis menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Terlihat sejumlah pesawat militer Amerika Serikat ditempatkan di bandara tersebut. Aktivitas militer di bandara mengganggu penerbangan sipil dan mengancam maskapai penerbangan. Perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran sejak Februari lalu mempengaruhi penerbangan sipil. Banyak maskapai penerbangan Israel merelokasi pesawat-pesawat mereka ke luar negeri, dan banyak di antaranya belum kembali. Presiden Amerika Serikat meledek Iran melalui unggahan di media sosial miliknya. Dua gambar diunggah dengan tambahan tulisan yang bernada ejekan. Sebuah gambar pesawat Amerika Serikat menembak dua kapal cepat berbendera Iran dengan tambahan tulisan "Bye Bye Fast Boats" atau "Selamat tinggal kapal cepat". Trump juga mengunggah sebuah foto kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat menembak sebuah drone dengan bendera Iran. Unggahan bertuliskan "Laser Bing Bing Gun" yang artinya tembakan laser membuat drone lenyap. Melalui unggahan lainnya, Trump juga menyebut Iran hanya punya 159 kapal di Angkatan Laut. Seluruh kapal Iran sudah berada di dasar laut. Menurut Trump saat ini, Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara serta tidak punya pemimpin. Pemirsa, Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan diperkirakan akan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Tiba di Great Hall of People Beijing, Presiden Trump langsung disambut Presiden China Xi Jinping. Trump dan Xi Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump temui para pejabat Cina. Hal ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan juga Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran
isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke China dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran, salah satunya terkait program nuklir. Dunia menanti hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Menurut pakar politik Timur Tengah, pertemuan tersebut bisa menjadi jalan damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Hasil pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping dinantikan dunia. Sebab pertemuan ini bisa menjadi jalan perdamaian bagi Amerika Serikat dan Iran. Menurut pakar politik Timur Tengah Nasir Tamara, Iran dan Amerika sama-sama inginkan keuntungan dari pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Tetapi pasti Amerika Serikat ingin mengambil sebanyak-banyaknya hasil yang berupa kemenangan bagi mereka. Begitu juga Iran juga akan bertahan supaya mereka mendapat manfaat optimal dari perundingan ini. Perang Amerika Serikat dengan Iran pecah sejak 28 Februari 2026. Saat ini tengah melakukan gencatan senjata, namun belum ada kesepakatan damai. Sebelum Amerika Serikat, Iran lebih dulu melakukan kunjungan ke China untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan juga Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke China, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Barakat Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi berkunjung ke India. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi pada Rabu kemarin, 13 Mei. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2026. Selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini akan dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Mereka akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan anggota negara.